Bang Dream Ave Mujika, salah satu sequel terbaru Bang Dream yang lagi-lagi gue telat nontonnya. Gue sebenarnya suka banget sama anime musik kayak Bang Dream atau Love Live. Tapi kenapa Bang Dream sekarang beda sama yang dulu ya? Bang Dream sejak It's My Go udah mulai ninggalin kesan senang, lucu, bahagia, band untuk happy-happy, drama yang ringan tapi cepat kelar, berkat ceramahnya Kasumi, si MC dari segala MC di dunianya Bang Dream. Gak ada yang bisa bantah dia pokoknya kalau udah ceramah. Kalau bicara soal alur, singkatnya Ave Mujika ini ngeritain sebagian besar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita sebagai penonton Bang Dream It's My Go episode 13. Kayak, kenapa Saki ada di Ave Mujika? Kenapa Saki nggak hidup mewah lagi? Kenapa Saki keluar dari Crysic dan lain sebagainya? Bang Dream yang baru ini, terutama Ave Mujika, lebih cocok dibilang anime yang berpotensi bikin penonton nggak nyaman atau kena mental, bahkan sejak episode satunya. Soalnya, udah gak ada happy-happynya lagi kayak Bang Dream dulu. Band itu harusnya bermain musik sebagai tim dan nggak boleh ada yang egois. Tapi nyatanya, isinya egois semua dengan tujuannya masing-masing. Kalau kayak gini kan, lihatnya aja udah nggak enak. Misalnya, Saki yang selalu serius dan nggak suka kalau ada yang sedikit santai aja. Yang gua tangkep pas nonton sampai episode 3, kayaknya dia dikejar buat bayar utang atau buat biayain hidupnya gitu. Dan waktu bapaknya udah hopeless, dia merasa cuma punya Ave Mujika, jadi dia usahain mati-matian di Ave Mujika itu, karena udah nggak ada yang bisa diusahakan lagi. Orang bapaknya juga mabok mulu. Habis itu ada Nyamu, orangnya nggak jelas. Semua dilakukan demi viral, tapi nyatanya orang lebih nyorot anggota lain daripada dia karena satu hal dan lainnya. Bikin dia jadi iri sama sesama anggota yang lebih disorot. Kalau liat Nyamu, gue jadi ingat sama Anon yang agak caper dan merasa dia pusat dunia, meskipun masih mending Anonnya daripada Nyamu yang sampai iri segala. Habis itu ada Mutsumi. Dia selalu merasa bersalah atas bubarnya Crysic dan merasa ada baiknya dia gak ngomong, karena kalau dia ngomong, ada potensinya ucapannya itu bisa sampai bikin band bubar, dan untuk saat ini adalah Ave Mujika. Dua sisanya, Uika dan Umiri, rasanya lebih waras daripada yang lain dan sering jadi penengah juga, setidaknya yang gue lihat sampai episode 3. Saki kelihatan egoisnya waktu semuanya merasa seneng sama Ave Mujika yang baru, karena Mortis yang banyak bercanda, bagi mereka jadi lebih seru dan lebih hidup daripada sebelumnya yang penuh dengan citra misterius dan serius. Saki sendiri menganggap ini sebuah masalah karena happy-happy bercanda gitu bukan jati dirinya Ave Mujika, dan ngotot buat bertahanin jati dirinya Ave Mujika yang sebelumnya. Awalnya Mutsumi banyak diem dan kelihatannya kayak kena mental. Sekarang jadinya Saki yang banyak diemnya karena kalah suara soal citra band. Mutsumi ini punya kepribadian ganda, digambarkan dengan cara bicara, nada bicara, dan suara yang berbeda, serta kepribadian yang berbeda dan juga waktu dia ngaku gak bisa main gitar, padahal sebelumnya bisa. Kepribadian ganda yang dimaksud di sini adalah jiwa boneka Mortis yang masuk ke dalam dirinya. Jujur aja, ngeliat kepribadian gandanya Mutsumi, bener-bener bikin gua gak nyaman nontonnya. Tapi tetap gua tamatin sih. Soalnya gue merasa walau agak-agak gak nyaman, tetap menarik buat ditamatin. Selama gue nonton anime ini, gue merasa kayak diaduk-aduk dan dibanting-banting pendapat dan pikiran gue soal anime ini. Gue bakal bahas satu-satu, mulai dari awal anime. Di episode 1, gue merasa cuma Saki yang bermasalah, karena dia ambisius dan maunya semua sesuai yang dia minta. Awalnya gue cuma sebel sama Nyamu yang iri dan caper. Tapi ternyata gue salah, karena semua member dia itu gak beres. Bagi gue, Mutsumi lah yang paling gak beres, karena dia belum move on dari masa lalunya di Crysic dan masih merasa dirinya itu bersalah atas bubarnya Crysic. Mutsumi peduli sama Saki, tapi tidak dengan Mortis yang gak mau tahu. Di episode 5, masalah ini semakin kusut, karena Maigo juga udah mulai keseret. Atau mereka yang ikut masuk ya. Soyo yang nemenin Mutsumi di rumahnya, dan Anon yang seenaknya masuk ke mobil Saki dan ke rumah Saki juga jadi kepikiran masalahnya Saki, dan bikin mereka jadi gak fokus. Pikiran gue waktu nonton Maigo dan Ave Mujika itu sama aja. Gue merasa mereka-mereka yang dulunya di Crysic itu belum move on dan masih kepengen untuk reuni lagi. Dan Soyo salah satu yang menolak, karena merasa udah gak bakalan bisa balik ke masa-masa itu lagi. Kenapa gue bilang belum move on? Karena ya mereka masih terbayang-bayang sampai-sampai Anon fasilitasin mereka buat konser bersama lagi di Live House Ring sebagai konser Crysic yang terakhir.
alasannya nggak cuma ini sih. Mereka pasti bingung kenapa tiba-tiba Saki minta bubarin Crazy. Kayak ditinggal tanpa alasan gitu. Jadinya pasti masih kepikiran lah. Dan buat gua ya, di drama Ave Mujika ini, sebenarnya gua kasihan banget sama Anon. Kalau Rana sih, gak usah dipikirin lah. Orang dia juga hilang-hilangan kan. Kalau Anon kan ngeliat dan bantu anggota lain. Kayak Tomori, Taki, sama Soyobon ngadain konser reuni Crazy. Jadi sebenarnya semua anggota Crazy ini wajib terima kasih ke Anon loh. Abis konser reuni Crazy, perlahan-lahan karakter lain ketahuan juga kayak Umiri sama Uika. Umiri masuk Ave Mujika hanya untuk jaga-jaga, supaya kalau dia ditendang dari band lain, dia masih ada band cadangan. Diam-diam dia juga kejam. Mau jadiin Mortis jadi Mutsumi yang bisa gitar, karena Mortis itu gak bisa main gitar, dan Umiri juga nganggap Mortis itu cuma boneka, bagaimanapun orang menghiasnya. Abis itu ada Uika yang terobsesi banget sama Saki. Ini juga bikin gua nggak nyaman sih sebenarnya. Untungnya sih ini cuma bentaran, nggak kayak Mutsumi dan Mortis yang berepisode-episode. Dan terakhir, setelah 11 episode yang bikin gak nyaman tapi candu, episode 12 rasanya jauh lebih adem dan santai. Tapi tetap, yang terbaik adalah episode 13, yang isinya konser Maigo dan Ave Mujika setelah sekian lama. Ave Mujika kembali, senyuman anggotanya juga kembali. Sebuah akhir yang bagus, setidaknya buat gua. Selain karakter Ave Mujika yang ngeselin kayak nyamuk, ada satu karakter lagi yang gua gak suka. Sayangnya dia bukan karakter utama, tapi tetap penting. Yup, karakternya adalah bapaknya Saki yang kerjaannya cuma mabok dan bikin masalah, serta nyusahin Saki, karena kebiasaan buruknya sejak dia jatuh. Minta maaf doang, tapi nggak ada actionnya buat berubah. Sekarang kita bahas lagunya. Dari semua sequel Bang Dream sebelum Maigo dan Ave Mujika, gue paling suka band Popin Party, karena paling cocok lagunya sama selera gue. Kalau band lain ada sih, yang cocok lagunya sama seleranya gue, tapi nggak semuanya, kayak misalnya Afterglow atau Roselia. Nah, kalau Maigo dan Ave Mujika, gue lebih cocok sama lagu-lagunya Maigo. Kalau Ave Mujika sih, sejauh ini gue cuma cocok sama Kill Kiss doang. Tapi sekali lagi ini soal selera. Jadi tentunya gua bisa aja beda sama kalian semua ya. Nah, kurang lebih kayak gitu pembahasan dan pendapat gua soal anime Bang Dream Ave Mujika ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan dan kata-kata gua dalam video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.